Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar semua dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Firda Alfiana Nikmah, mahasiswi IAIN Kediri, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Saat ini, saya sedang melaksanakan KKN DR. Selamat datang di podcast Bincang COVID. Seperti yang kita semua tahu, saat ini dunia sedang dihadapkan pada ujian yang tidak main-main, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, hingga saat ini virus corona sudah berstatus sebagai pandemi di seluruh dunia, dan telah banyak sekali menelan korban jiwa. Di Indonesia sendiri, virus ini muncul pertama kali pada bulan Maret tahun 2020. Saat itu hanya ada 2 orang yang terkonfirmasi positif. Namun berita sedihnya, angka positif ini terus bertambah banyak setiap harinya. Hal ini membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di kota-kota tertentu, dengan maksud untuk memotong rantai penyebaran virus. Saat PSBB ini berlangsung, semua orang harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama paling tidak 14 hari. Namun karena terlalu lamanya masyarakat mengurung diri di dalam rumah, akhirnya menyebabkan tidak stabilnya perekonomian. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru lagi dengan nama New Normal. New normal ini adalah suatu kebijakan baru di mana masyarakat bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya new normal ini? Pada podcast kali ini, saya akan berbicara mengenai new normal dan realita sosial. Namun saya tidak sendirian. Di sini saya akan ngobrol dengan Kak Futuhis Zakia Falabiba Adha. Halo Kak Zakia. Halo Kak. Jadi Kak Zakia ini adalah salah satu alumni dari Akper Dharma Husada Kediri. Oke, aku mau nanya nih, terkait dengan pandemi COVID-19 ya. Jadi saat ini kan pemerintah sudah menerapkan kebijakan baru, yaitu new normal, di mana sebelumnya juga sudah ada kebijakan PSBB. Nah, pertanyaannya, apa aja sih syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar bisa mengubah kebijakan yang tadinya PSBB menjadi new normal? Baik, menurut WHO itu syarat untuk bisa menerapkan new normal ada beberapa. Yang pertama, adanya bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. Yang kedua, kapasitas sistem kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu tersedia dan memadai. Lalu yang ketiga, dapat meminimalkan risiko virus corona. Syarat yang keempat, harus adanya physical distancing atau pembatasan jarak dengan orang lain dan juga menyediakan fasilitas cuci tangan di tempat kerja, sekolah, dan tempat ibadah. Oke, jadi gini Kak, COVID-19 ini kan penyakit yang menular ya. Nah, poin penting yang aku tangkap dari new normal ini ya physical distancing, karena kan pembatasan jarak gitu. Jadi, sepertinya new normal ini bisa berjalan dengan optimal jika masyarakatnya mampu tertib untuk melakukan physical distancing. Lalu, sebenarnya physical distancing itu seperti apa? Kan pas PSBB kemarin juga ada tuh istilah social distancing. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua istilah ini? Sebenarnya kedua istilah itu hampir sama. Jadi kalau social distancing ini awalnya dicetuskan sebagai sebuah cara untuk menekan dan bahkan memutus rantai penyebaran virus corona. Social distancing ini dilakukan dengan menjaga jarak setidaknya 1-2 meter, Kak.
dari orang lain dan sebisa mungkin menghindari kerumunan untuk menjaga penularan penyakit. Istilah social distancing ini dipakai ketika PSBB kemarin, dan kita harus sebisa mungkin meminimalisir kegiatan di luar dan kita dianjurkan untuk belajar, bekerja, dan bahkan beribadah di rumah. Kemudian WHO mengganti istilah social distancing dengan istilah physical distancing. Alasannya untuk menegaskan bahwa adanya perintah untuk tetap menghindari kontak fisik dengan orang lain meskipun sudah memasuki era new normal. Dengan adanya physical distancing ini bukan berarti kita terisolasi secara sosial dan menjauhi satu sama lain. Kita tetap bisa berinteraksi dengan kerabat dan teman-teman kita, tapi tidak secara langsung. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang saat ini semakin maju untuk tetap berinteraksi dengan orang lain. Intinya hampir sama ya Kak, antara physical distancing dan social distancing. Intinya tuh sama-sama jaga jarak. Nah, terus apa aja sih hal-hal yang perlu kita persiapkan ketika akan menjalankan physical distancing? Jadi yang perlu diperhatikan itu kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya selama 20 detik atau paling tidak dibersihkan menggunakan alkohol atau hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kalau mau keluar rumah untuk bekerja, misalnya jangan lupa untuk selalu pakai masker, membawa peralatan sholat, dan membawa alat makan sendiri. Hindari kerumunan dan selalu jaga jarak dengan orang lain. Itu yang perlu diperhatikan ya Kak. Intinya tuh tetap patuh pada protokol kesehatan ya. Terus gini Kak, di new normal ini kan kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa asalkan tetap mematuhi protokol yang ada. Terus kemarin tuh kan sempat viral, banyak banget orang-orang yang mulai berolahraga lagi. Ada yang udah mulai senam, ada yang bersepeda juga. Tapi karena new normal jadi harus pakai masker. Terus kalau olahraga tapi pakai masker itu aman atau tidak? Karena kalau olahraga kan kita juga harus mengatur pernafasan kita kan. Secara medis belum ada alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa berolahraga sambil pakai masker itu aman. Fungsi masker sendiri itu untuk melindungi kita dari cipratan droplet yang mungkin saja bisa ditularkan oleh orang lain. Dan masker itu kan sedikit mengganggu pernafasan kita, apalagi kalau bahan yang dipakai itu agak tebal. Sedangkan saat berolahraga, kerja jantung kita lebih cepat daripada ketika tidak berolahraga. Sehingga jantung membutuhkan pasokan oksigen yang lebih banyak. Namun karena pakai masker, pasokan oksigen yang kita hirup itu akan berkurang dan karbon dioksida akan lebih banyak menumpuk di masker. Sehingga kita akan lebih banyak menghirup karbon dioksida daripada menghirup oksigen. Hal ini dapat memicu keracunan karbon dioksida yang ditandai dengan lemas, pingsan, dan bahkan sampai meninggal kalau sebelumnya ada penyakit bawaan. Lumayan bahaya juga nih ya kalau kita olahraga sambil pakai masker. Mungkin boleh gak sih kalau misalnya bersepeda nih, pas lagi goes gitu maskernya dilepas, terus nanti pas kalau berhenti istirahat atau apa gitu maskernya dipakai lagi gitu, mungkin ya solusinya. Nah, kalau itu tadi kan untuk aktivitas di luar rumah nih. Terus kalau di dalam rumah, apakah kita juga harus tetap menerapkan physical distancing? Ya, kembali lagi ke pengertian physical distancing tadi, yaitu jaga jarak fisik. COVID-19 ini kan bisa menginfeksi siapapun tanpa pandang bulu. Terlebih lagi kalau kita sudah mulai bekerja, kita juga berpotensi untuk menularkan virus ini ke orang rumah. Oleh sebab itu, ya penting untuk kita tetap melakukan physical distancing meskipun berada di dalam rumah. Oke, jadi kita harus tetap jaga jarak nih ya sama anggota keluarga lain pas di rumah, apalagi kalau kita sudah beraktivitas di luar. Intinya, tujuan dari physical distancing ini kan untuk ya memutus penyebaran virus kan pastinya. Tapi pada kenyataannya,
saat ini di Indonesia sendiri angka positif COVID-19 ini masih saja tinggi dan masih bertambah juga setiap harinya, padahal kan udah ada new normal dan sudah ada perintah untuk physical distancing, tapi masih saja tinggi tuh angkanya. Nah, menurut kamu apa aja sih penyebabnya? Kenapa angkanya tuh masih saja tinggi, nggak turun-turun gitu? Sepengetahuan saya, penyebab utama gagalnya physical distancing ini ada 3. Yang pertama ada sikap apatis. Pada sikap apatis ini bisa kita lihat pada masyarakat yang tidak peduli dengan instruksi pemerintah. Seperti masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan kumpul-kumpul, kegiatan kerumunan yang bisa menimbulkan banyak orang. Selain itu, banyak masyarakat yang masih memilih untuk pulang kampung ke halamannya dengan alasan perekonomian yang sangat lemah. Yang kedua ada irasional. Di sini misalnya seperti panic buying. Panic buying ini menjadi respon masyarakat untuk tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan ini justru malah membuat berbagai harga kebutuhan melonjak tinggi dan menjadi langka karena adanya penimbun ilegal. Yang ketiga ada tindakan kriminal. Hal yang paling dikhawatirkan dari kerentanan sosial atas pandemi COVID ini yaitu adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Secara sosiologis, tindakan kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan dirinya dan orang lain yang mengganggu keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat. Seperti misalnya pencurian, penjamretan, pencopatan, pemalakan, bahkan pembunuhan, dengan motif berkurangnya pemasukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau memang pada kenyataannya seperti itu, menurut kamu pribadi nih ya, sebagai calon tenaga kesehatan nih, bagaimana solusinya agar pandemi ini cepat selesai? Jadi gini, sebenarnya pandemik ini bisa berakhir, tapi virusnya akan tetap ada selama vaksinnya belum ditemukan. Menurutku sih, solusi untuk masalah ini ya kesadaran masyarakat sendiri untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan physical distancing sehingga angka positif COVID bisa berkurang dan bahkan bisa menyentuh angka 0. Ya pokoknya kesadaran masyarakat itu sangat penting untuk menunjang berkurangnya COVID-19 ini, Kak. Oke, dari penjelasan yang kamu sampaikan tadi, pengendalian COVID-19 ini bukan semata-mata tugas pemerintah saja, tapi masyarakat juga memegang peranan penting. Karena ketika masyarakat mau mematuhi protokol kesehatan, mau tertib melakukan physical distancing, dan menerapkan perilaku hidup sehat, ini tidak menutup kemungkinan bahwa pandemi ini akan segera usai. Iya nggak? Ya betul sekali, Kak. Begitulah teman-teman tentang new normal dan realita yang ada. Pasti ya kita ini ingin kehidupan kembali normal seperti sedia kala sebelum adanya virus corona. Oleh sebab itu, ayo kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, tetap jaga jarak, jaga pola hidup sehat, dan semoga semuanya lekas membaik. Saya Firda Alfiana Nimah, sekian bincang COVID kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.